mereka itu biasanya datang mengurus akta kematian di dinas catatan sipil itu kalau berkaitan dengan kepentingan pribadinya. Misalnya kalau pegawai berarti dengan taspen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi kita dalam Lensa Pengawasan Podcast Bawaslu Kota Kendari. Saya Aulia Pertiwi selaku host akan menyapa sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya telah bersama Bapak Hans Arompas, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Kendari selaku narasumber pada episode kali ini. Selamat datang Bapak. Ya. Di sini kita akan berbincang tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Pak. Nah, Pak Hans bisa diceritakan saat ini tahapan pemilu dan pilkada sudah usai nih, Pak. Nah, terus kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh KPU, khususnya KPU Kota Kendari dalam masa non-tahapan ini, Pak? Iya, baik. Terima kasih Mbak Aulia. Betul. Berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu yang sudah selesai kemarin, pemilu 2024, lalu kemudian pilkada 2024, alhamdulillah kita berjalan sukses dan baik, sehingga menghasilkan pemimpin kita pada hari ini, yaitu wali kota dan wakil wali kota Kendari. Kemudian juga ada legislatif, anggota DPR yang sudah terpilih dan dilantik. Nah, bicara tentang tugas KPU hari ini adalah pasca non tahapan. Nah, jadi pasca non tahapan maksudnya itu kegiatan yang sudah diatur di undang-undang maupun di PKPU oleh KPU RI tentang tugas-tugas pokok dan fungsi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, khususnya KPU Kota Kendari. Oh ya Pak, bisa dijelaskan sedikit tentang apa itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB itu sendiri, Pak? Ya, berbicara pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu adalah pemutakhiran yang dilaksanakan pasca tahapan. Jadi di tahapan kemarin kita sudah melakukan pemutakhiran data pemilih pilpres legislatif, lalu kemudian juga pemutakhiran data pemilih kepala daerah tahun 2024. Nah, pasca itu setelah dilantiknya para kepala daerah, maka dengan sendirinya maka tahapan itu selesai. Nah, sekarang tahapan yang kita laksanakan itu yang diatur di PKPU nomor 1 tahun 2025 yang di dalamnya ada 43 pasal, bahwa kalau kita dilihat di pasal 8 itu yang mengatur tugas dari KPU Kabupaten Kota adalah bagaimana melaksanakan pemutakhiran data pemilih, yaitu bertanggung jawab atau menjabarkan, menerjemahkan program-program kebijakan dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ke dalam operasional di daerah. Kemudian juga yang kedua itu adalah tentang penyelenggaraan seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yaitu termasuk berkoordinasi, kemudian validasi dan pengumpulan data. Kemudian juga yang ketiga, kita berkoordinasi dengan instansi yang berkepentingan. Dalam hal ini adalah seperti Dinas Kependudukan Catatan Sipil, kemudian juga Bawaslu Kota Kendari, partai politik, dan semua elemen atau masyarakat umum.
Kemudian juga ada di situ yang keempat, pelaksanaan rekapitulasi. Rekapitulasi hasil pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan setiap bulannya dan diplenokan per tribulan. Dan yang kelima adalah mengumumkan hasil dari rekapitulasi hasil pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Oke Pak, berarti PDPB itu sudah diatur oleh regulasi khusus ya Pak ya, PKPU nomor 1 tahun 2025. Nah, boleh dirincikan secara lebih rinci nih Pak, boleh diceritakan lebih rinci itu bagaimana peran aktif dari KPU sendiri dalam proses PDPB ini? Ya, begini, jadi kita berbicara pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu adalah kegiatan memelihara dan memperbaharui data DPT. Jadi DPT yang DPT akhir itu pilkada, kemudian disinkronisasi dengan DP4 data dari Kemendagri, lalu kita melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, proses itu dilakukan melalui aplikasi. Ada aplikasi namanya aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih atau SIDALI. Nah, setelah itu maka tujuan dari pelaksanaan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini adalah bagaimana menghasilkan data yang betul-betul data yang komprehensif, akurat, kemudian muktahir, inklusif, dan responsif. Lalu yang terakhir adanya kita menjaga data pemilih di situ, karena berbicara data pribadi masyarakat. Ya, jadi SIDAL itu aplikasi yang digunakan yang sudah telah disinkronisasi dengan data kependudukan oleh KPU RI, lalu kemudian diturunkan ke KPU provinsi dan di KPU kabupaten kota. Seperti itu. Lebih lanjut nih Pak, terkait SIDALI. Apakah SIDALI ini yang bisa mengakses hanya KPU saja atau masyarakat umum bisa mengaksesnya? Ya, kalau berbicara SIDALI itu kan data kependudukan yang tidak boleh dipublish ya. Itu salah satu data rahasia, dan itu juga diatur di undang-undang tentang keterbukaan informasi publik dan undang-undang tentang data rahasia. Nah, seperti itu. Berarti bisa kita simpulkan SIDALI ini khusus untuk KPU saja ya Pak? Ya, kalau untuk datanya itu memang khusus KPU, tapi secara garis umum itu bisa kita sampaikan itu hasil jumlah keseluruhannya, misalnya jumlah pemilih, hasil rekapitulasi, kan itu semua diolah melalui aplikasi SIDALI. Lalu kemudian kita umumkan. Seperti itu. Oh ya Pak. Terus bagaimana nih Pak, misalnya kalau ada masyarakat biasa yang ingin menyampaikan apabila ada keluarganya atau dirinya sendiri nih, baik itu terkait sebagai pemilih baru, pindah memilih, atau pemilih yang beralih status Pak? Ya, kalau kita bicara seperti itu, ketika ada masyarakat yang ingin menyampaikan keluhannya keluhannya. Iya. Jadi kita di KPU Kota Kendari itu dalam proses rekapitulasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu kan kita mengundang semua pihak yang berkepentingan, mulai dari Disduk Capil, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Kota Kendari, kemudian Kesbangpol, lalu juga kita hadirkan di situ rutan dan lapas, karena di situ ada pemilih khusus. Nah, kita semua
berkoordinasi di situ, kita dudukkan bersama, lalu kita menyampaikan hasil-hasil rekapitulasi untuk mendapatkan respon oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi kita tentu harus mendapatkan respon, masukan, tanggapan, sehingga dari hasil itu maka kita akan membuat suatu kebijakan atau kesimpulan berkaitan dengan data pemilih. Ketika ada misalnya ya wajib pilih yang sudah pindah memilih, ya karena kalau bicara data pemilih itu kan ada dua, ada pemilih yang masuk dan pemilih yang keluar. Betul, Pak. Nah, kalau pemilih yang masuk berarti dia misalnya dari kabupaten lain masuk ke Kota Kendari, dari provinsi lain, atau bahkan dari luar negeri juga pasti ada yang masuk di Kendari, sehingga itu harus kita update datanya. Kemudian juga ada yang pemilih keluar. Misalnya pemilih keluar itu seperti apa? Misalnya pemilih yang meninggal. Nah, pemilih yang meninggal ini tentu kita harus berkoordinasi juga dengan baik itu di Dinas Catatan Sipil dan Bawaslu Kota Kendari. Karena yang pemilih meninggal ini tidak serta-merta kita langsung mengeluarkan. Tentu harus ada akta kematian. Ya, makanya tentu harus terus kita berkoordinasi dengan rutin dengan semua stakeholder yang berkepentingan agar data-data kita ini bisa betul-betul akurat. Dan kemudian bukan hanya pemilih meninggal juga. Kemudian ada pemilih yang TNI Polri beralih status ya Pak ya. Beralih statusnya aktif. Yang tadinya ya adik-adik kita itu dia tamat SMA, mendaftar, lulus TNI Polri, maka itu harus segera diupdate. Nah, tentu hasil dari update data atau memperbarui data ini, ya harapannya data-data ini ya kita akan pakai nanti untuk di pemilu dan pilkada yang akan datang, seperti itu. Nah Pak, tadi berbicara sedikit tentang lapas ya Pak ya, kan kerjasama juga dengan Rutan. KPU sendiri bekerja sama dengan Rutan terkait pengupdatean data pemilih. Itu kan kita untuk yang orang-orang yang berada di lapas sendiri ini kita tahu ada jangka waktu tertentu nih Pak, entah itu bulanan, tahunan, atau belasan tahun nih Pak. Itu bagaimana cara pengupdatean datanya Pak? Ya, jadi kalau kita bicara dengan rutan atau lapas itu sebenarnya dia itu data pemilih khusus. Jadi di lapas dan rutan itu nanti sebenarnya koordinasinya itu nanti pada saat pelaksanaan pilkada. Nah, kalau kita bicara pemilihan umum atau pilkada itu kan berbeda dengan pemutaran data pemilih berkelanjutan. Nah, kalau pemilihan atau pilkada kan pemutarannya itu dimulai dari ada daftar pemilih sementara, kemudian lagi ada daftar pemilih tambahan atau daftar pemilih khusus. Nah, baru bisa kita berkoordinasi. Nah, sementara di pelaksanaan daftar pemilih daftar pemilih berkelanjutan ini kan dia sifatnya administratif. Nah, kalau kita berbicara di pemuktahiran data pemilih, baik itu di Pilpres, Pilcaleg, kemudian data pemuktahiran data pilkada, itu kan kita bertugas sampai turun ke lapangan. Jadi secara faktual kita tatap muka langsung dengan masyarakat. Nah, kalau di pemuktahiran data pemilih berkelanjutan itu hanya administratif kita sifatnya. Jadi kita koordinasi rutin untuk menjaga data kita ini secara berkepanjangan. Tujuannya agar nanti pada saat pemilu nanti kita ada data pembanding. Seperti itu. Oke Pak, sejauh ini dalam proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, apakah ada kendala sendiri bagi KPU dalam melakukan PDPB ini Pak? Ya, tentu berkaitan dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu hampir sama semua ya dengan pemuktahiran data pemilih, baik itu di pemilihan umum 2024
kemudian pemilihan kepala daerah tahun 2024 hampir sama semua secara umum. Jadi adanya data yang tidak sinkron. Data yang tidak sinkron, misalnya datanya KPU Kota Kendari, kemudian juga data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, data dari Badan Pengawas Pemilu, sehingga di situ kita berkoordinasi secara rutin, kita dudukan bersama sehingga mencari apa sih penyebab dari tidak sinkronnya data. Kemudian juga ada namanya data ganda. Nah, data ganda ini sering terjadi setiap adanya pemuktahiran data pemilih. Baik itu pemuktahiran data pemilih di pemilu dan pilkada, kemudian juga pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Data ganda misalnya masyarakat Kota Kendari, dia kartu tanda penduduk atau KTP-nya dan kartu keluarganya itu ganda dengan misalnya dari kelurahan yang satu ganda dengan kelurahan B atau kelurahan C ganda. Bukan hanya di kelurahan, kadang juga ganda antar kecamatan, dari kecamatan A dan kecamatan B. Kemudian juga dari kabupaten A dan kabupaten B, dari provinsi A dan provinsi B. Nah, tentu itu menjadi kendala-kendala dalam proses pemuktaran data pemilih. Tentunya harapan kita ya kita berkoordinasi secara rutin untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Ya. Oke, berarti secara umum nih Pak, kendala-kendala tersebut sebagian besar karena sinkronisasi data ya Pak ya? Ya, sinkronisasi data, betul. Oke, kalau misalnya kendala terkait regulasi atau struktur lain di dalam pelaksanaannya ada nggak Pak? Ya, kalau kita berbicara regulasi kan ini semua sudah diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017, kemudian di peraturan KPU, kemudian ada keputusan KPU. Kita di KPU Kota Kendari kan hanya sebagai pelaksana saja, pelaksana regulasi. Jadi kalau bicara kendala-kendala, ya kalau di pemuktaran data pemilih berkelanjutan itu saya rasa belum terlalu signifikan, berbeda dengan waktu pemuktaran data pemilih pemilu dan pilkada. Nah, pemuktaran data pilkada itu tentu secara struktural itu yang agak susah adalah ya misalnya itu orang yang meninggal. Nah, kalau dia tidak punya akta kematian kan itu agak susah kita mau TMS kan namanya, tidak memenuhi syarat untuk dihapus dari daftar pemilih. Nah, karena ini yang biasa sering menjadi kendala juga, sudah dihapus namanya, sudah di TMS kan tapi muncul lagi. Walaupun yang bersangkutan itu misalnya sudah dikategorikan meninggal dunia. Nah, tentu waktu di pilkada kemarin ya kita bekerja itu dibantu dengan tenaga badan ad hoc, mulai dari PPK, PPS sampai Pantarli. Mereka yang turun langsung ke lapangan, verifikasi faktual atau coklit namanya, pencocokan dan penelitian, dibantu dengan teman-teman dari pengawas pemilu. Yang ada itu pengawas kelurahan ya atau Panwascam dan Bawaslu Kota Kendari sendiri. Nah, dengan sinergitas dan kolaborasi yang kita sudah lakukan ini, kemarin alhamdulillah DPT di Kota Kendari itu alhamdulillah tidak ada kendala dan tidak ada masalah, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Berarti terkait regulasi atau strukturnya ini aman ya Pak ya sejauh ini? Ya, alhamdulillah. Oke. Terus bagaimana dengan budaya masyarakat kita nih Pak yang masih agak abai terkait PDPB? Apakah itu termasuk kendala sendiri bagi KPU atau bagaimana Pak? Ya, tentu, betul. Karena jadi kalau kita bicara masalah masyarakat ini yang kurang aktif, itu tidak bisa kita apa namanya? Mata ya Pak? Ya, tentu itu pasti ada. Karena kan pemuktaran data pemilih ini anggaplah bukan seperti bantuan sosial. Ya, kalau bantuan sosial mungkin langsung masyarakat datang secara aktif. Nah, ini kan hanya bicara masalah pemuktaran data. Sehingga harapannya kami adalah di KPU Kendari
itu agar masyarakat bisa turut serta aktif untuk melaporkan jika ada terjadi perubahan data di keluarganya. Untuk itu maka kita di KPU Kota Kendari itu sudah membuat pamflet untuk mensosialisasikan ketika ada perubahan data oleh masyarakat, di situ perubahan data apa saja itu bisa langsung menghubungi petugas pemutahiran data pemilih berkelanjutan oleh staf kami yang sudah bertugas, baik itu via WA, via telepon, dan ada formulir yang bisa diisi. Jadi tidak mesti harus datang ke kantor. Jadi mereka tidak perlu harus datang ke kantor, bisa melalui WhatsApp. Tapi harapan kami ya mereka bisa memberikan data yang betul-betul valid, ya seperti KTP, kartu keluarga, ya yang betul-betul memang itu milik mereka. Nah, sehingga dengan adanya laporan masyarakat ini, itu akurasi data itu bisa betul-betul terjaga. Karena kalau tidak seperti itu maka bisa dipastikan akurasi data kita itu bisa tidak tidak efektif. Seperti itu. Oke, berarti untuk wadah tersebut KPU sudah memberikan wadah kepada masyarakat untuk lebih proaktif baik secara online maupun offline ya Pak ya? Ya, betul. Oke Pak. Untuk selanjutnya nih Pak, langkah apa saja yang dilakukan KPU khususnya divisi data sendiri Pak dalam menangani kendala-kendala tersebut tadi di lapangan? Ya, tentu kendala yang kita hadapi tadi itu ya yang pertama kita harus berkoordinasi secara intensif dengan semua stakeholder terkait. Jadi kita berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Kendari, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, kemudian juga ya kalau perlu dengan pemerintah Kota Kendari. Dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota agar bagaimana bisa semua kecamatan dan kelurahan yang sebagai kepala wilayah itu bisa ikut secara aktif untuk membantu tugas-tugas kita berkaitan dengan data-data pemilih. Karena kenapa saya katakan begitu? Saya ambil contoh kemarin di pemutahiran data pilkada. Nah, orang yang sudah meninggal ini kan mereka itu biasanya datang mengurus akta kematian di Dinas Catatan Sipil itu kalau berkaitan dengan kepentingan pribadinya. Misalnya kalau pegawai berarti dengan taspen, atau kalau yang warisan-warisan itu kan, Betul Pak. ya itu baru mereka mengurus. Selain dari itu mereka tidak mengurus, sehingga inilah yang menjadi kendala. Tentu itu ada strategi khusus yang kita lakukan. Kita berkoordinasi dengan semua stakeholder, khususnya Bawaslu, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan. Ya, kita sama-sama turun di lapangan bersama teman-teman. Kalau misalnya ada keluarganya yang sudah meninggal, ya tolong yang punya keluarga, baik itu orang tua, saudara apa, ya kalau bisa buat di situ pernyataan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Nah, kemudian teman-teman kita di lapangan itu berkoordinasi lagi ke kelurahan, baik kelurahan melalui PPS, karena kan level kelurahan itu adalah PPS. Nanti PPS yang berkoordinasi di kelurahan, dari kelurahan mengetahui, kemudian disampaikan lagi di kecamatan melalui PPK, dari kecamatan lalu disampaikan lagi ke catatan sipil, sehingga dengan begitu maka kita bisa melakukan TMS namanya, untuk men-TMS-kan ya masyarakat yang sudah meninggal dunia, seperti itu. Oke Pak. Ya. Berarti ini step by step ya Pak prosesnya. Ya. Berarti kita juga butuh peran aktif masyarakat sekaligus dari KPU sendiri yang langsung terjun ke lapangan ya Pak ya. Betul. Nah, bedanya kalau di pilkada kemarin kan kita punya badan ad hoc. Nah, sehingga mereka bisa turun langsung ke lapangan. Kalau di pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu kan kita sifatnya hanya administratif. Jadi kita hanya koordinasi ke catatan sipil, ke Bawaslu, ke sekolah-sekolah. Karena kalau kita mau jangkau semua wilayah Kota Kendari, ya SDM di KPU itu hanya berapa orang di situ.
tidak mampu kita jangkau semua, seperti itu. Nah, untuk pemutahiran data sendiri nih Pak, pemutahiran data pemilih berkelanjutan, ini dilakukan berapa kali sih Pak? Dalam setahun kah atau bagaimana Pak? Ya, sesuai regulasi di PKPU nomor 1 tahun 2025, pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini kita plenokan itu per triwulan. Jadi triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Alhamdulillah kemarin triwulan kedua KPU Kota Kendari sudah melaksanakan rapat pleno terbuka pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang triwulan kedua dengan mengundang stakeholder yang berkepentingan, kemudian kita tetapkan. Nah, dari ini infografis atau apa yang namanya, data pilkada kemarin kan 238.683. Nah, di hasil pleno kita yang di triwulan kedua itu 238.801. Berarti ada kenaikan. Nah, ada kenaikan 100 orang lebih. 100 orang lebih ya. Tentu ini pasti akan terus berubah-ubah ya, karena namanya data pemilih itu kan dinamis. Nah, dengan begitu kita bisa melihat perkembangan data setiap tahunnya maupun setiap triwulannya. Jadi pada saat nanti pemilu pilkada kita sudah punya data pembanding, ya, seperti itu. Oke Pak, berarti kayak tadi untuk sidang pleno ini untuk PDPB dilakukan per triwulan, jadi dalam setahun ini ada 4 kali ya Pak? 4 kali. Oke Pak, selanjutnya apa harapan KPU terhadap masyarakat dalam proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini Pak? Ya, harapan kami kepada masyarakat tentu mohon dukungannya ya, dukungan kepada kami terhadap pelaksanaan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Dengan adanya dukungan dan respon masukan dari masyarakat, kritik, itu bisa sangat membantu tugas-tugas kami. Karena kan kalau kita bicara 238.000 wajib pilih yang ada di Kendari ini kan tidak semua bisa kita jangkau. Ya tentu harapannya dengan adanya ya masukan dari masyarakat, respon, ada keluhan untuk langsung menghubungi teman-teman di staf KPU Kota Kendari yang bertugas di pemutahiran data pemilih berkelanjutan, seperti itu. Oke Pak. Kemudian pertanyaan terakhir ini Pak, apa harapan KPU juga terhadap Bawaslu dalam kegiatan PDPB ini Pak? Ya tentunya Badan Pengawas Pemilu itu kan adalah sebagai rekan kerja ya, mitra, katakanlah kita mitra. Jadi tanpa Bawaslu KPU itu pasti pincang menurut saya. Jadi kita harus bersama-sama terus berkolaborasi, bersinergi, duduk bersama untuk bagaimana setiap ada masalah. Biasanya kalau Bawaslu itu kan kalau ada informasi-informasi yang ya, itu disampaikan ke kami untuk segera kita tindak lanjuti. Seperti itu. Begitupun juga kalau ada masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan, kita koordinasikan ke Bawaslu. Jadi ini sinergitas inilah yang harus kita terus jalin. Ya, saya rasa mulai dari pemilu, pilkada, sehingga kemarin pilkada kita itu bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah tidak ada masalah. Berbeda dengan kalau kita lihat dengan pilkada-pilkada sebelumnya, tahun-tahun 2000 berapa ya, 17, itu banyak dinamika. Tapi alhamdulillah di proses pilkada kemarin kita itu berjalan dengan baik karena adanya sinergitas kolaborasi yang baik antara penyelenggara, Bawaslu, dan KPU. Tentu kalau ini sudah berjalan dengan baik, semua itu pasti akan terselesaikan juga dengan baik. Oke Pak Hans. Oke Pak Hans, terima kasih banyak ya Pak ya untuk waktunya. Nah, sahabat Bawaslu, pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB ini merupakan kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap pemilu atau pemilu terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri. Di mana dalam prosesnya ini membutuhkan kerjasama dari berbagai stakeholder
yang ada agar data yang dihasilkan bisa akurat dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak terdata ataupun double data. Jadi sahabat Bawaslu, dimanapun kalian Anda berada, mari sama-sama kita menyukseskan kegiatan PDPB ini. Salam Bawaslu, bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan di episode podcast Lensa Pengawasan Bawaslu Kota Kendari selanjutnya.